Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Fathul Qorib dalam mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Jadi dalam dasar-dasar jurnalistik ini kita akan mempelajari mulai dari basic journalism sampai nanti ke praktikum. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan kontrak kuliah. Jadi kuliah kita nanti berjalan seperti apa. Nah, sekarang ini pertemuan kedua kita sudah mulai materi yang akan kita bahas yang sekarang adalah konsep-konsep dari jurnalisme dan juga tipe-tipe pemberitaan atau konten dari jurnalistik itu seperti apa. Diharapkan teman-teman nanti setelah ikut materi yang pertama ini, teman-teman menjadi paham. Oh, seperti ini jurnalistik itu. Oh, aktivitasnya ini. Nah, semacam itu. Jadi ada banyak. Nanti kita akan diskusikan satu persatu. Teman-teman boleh sembari ngopi, sembari mencatat, sembari ngapain aja. Ini sengaja saya rekam supaya teman-teman bisa belajar di manapun kalian berada. Itu ya. Saya juga ngopi pakai gelas dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi silakan disiapkan minumannya. Oke, basic konsep. Ini sama dengan pengertian ya, penjelasan awal terkait dengan konsep-konsep jurnalistik. Yang pertama, journalism is the activity of gathering, accessing, creating, and presenting news and information. Kalau bahasa Inggris saya jelek, kalian lebih bagus, keren. Jadi saya sembari belajar mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris ya. Jadi jurnalisme itu, kalau teman-teman pahami, ini adalah sebuah aktivitas untuk mulai dari mengumpulkan informasi, kemudian kalian datang ke semua sumber-sumber itu, mengakses semua sumber informasi, kemudian kalian menulisnya menjadi sebuah berita, dan kemudian presenting itu kalian menghadirkan informasi itu atau mempublikasikannya, maka ini semua adalah aktivitas jurnalistik. Jadi pada satu hal, jurnalistik itu dimaknai sebagai sebuah aktivitas yang di dalamnya mulai dari mengumpulkan sampai mempublikasikan berita. Jadi semua yang dilakukan orang di dalam perusahaan pers itu bisa dikatakan sebagai aktivitas jurnalistik semuanya, bahkan termasuk dia yang memasarkan produk-produk jurnalistik. Jadi kalau dulu zaman koran itu biasanya di lampu-lampu merah, nah sekarang mungkin masih banyak sih ya, di lampu-lampu merah kemudian dia menjajakan koran, nah itu biasanya masih kepanjangan tangan marketingnya dari perusahaan pers. Jadi semuanya kita bisa katakan itu sebagai sebuah aktivitas jurnalistik. Karena kalau satu saja dari aktivitas tersebut tidak dilakukan, maka sebuah jurnalistiknya akan mengalami kepincangan, jadi kurang. Kita anggap semuanya itu sebagai aktivitas jurnalistik. Kemudian selain aktivitas dalam produksi tadi, sebuah jurnalistik juga bisa kita sebut sebagai product of these activities. Jadi semua produknya itu bisa kita katakan sebagai produk-produk jurnalistik. Apa saja produk dari aktivitas-aktivitas itu? Bisa sebuah berita, bisa sebuah informasi, bisa iklan, semuanya itu adalah hasil dari aktivitas jurnalistik, semua produknya. Kemudian journalism is the production and distribution of reports. Ini sama ya, on current events based on facts and supported with proof or evidence. Jadi semua produksi pemberitaan yang ini berdasarkan fakta dan data terkait dengan informasi yang sekarang sedang terjadi. Itu namanya jurnalistik. Jadi kalau berdasarkan ini, berdasarkan pengertian yang terakhir, maka jurnalistik itu tidak bisa mempublikasikan informasi yang dia sifatnya sudah lalu, sudah lampau. Itu udah nggak penting bagi aktivitas jurnalistik. Jadi kalau teman-teman membaca media, maka teman-teman akan melihat bahwa semua media, semua informasi di dalamnya itu biasanya informasi-informasi yang aktual, yang sekarang sedang hit, sedang tren, sedang terjadi, gitu ya. Bagaimana kalau ada sebuah media yang mempublikasikan informasi yang sudah lampau? Itu nggak apa-apa, karena pasti di dalamnya ada informasi yang baru, gitu ya. Jadi kalau misalkan kisah 57 orang anggota KPK yang tidak lulus TWK misalnya, tes wawasan kebangsaan, itu kan diliput dari sejak awal sampai sekarang, sampai kemarin kemudian fix dikeluarkan ya, mereka dikeluarkan dari KPK, itu kan
setiap hari diliput. Jadi tidak pasti bahwa harus kejadian yang fresh, tapi kejadian yang lama nggak apa-apa, tapi ada unsur-unsur kebaruan di dalamnya. Gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam konsep jurnalistik. Nah, konsep atau aktivitas jurnalistik ini di setiap negara itu biasanya memiliki pengertian yang berbeda. Bahkan orang-orang yang bisa disebut sebagai seorang jurnalis itu juga mungkin berbeda-beda. Di Amerika Serikat misalnya, jurnalisme bisa diproduksi oleh organisasi media atau individu. Sementara kita di sini enggak. Kita di sini media massa itu harus dia terlembagakan. Jadi harus merupakan sebuah organisasi atau perusahaan. Tapi di Amerika Serikat ini kayaknya dulu ya. Dulu seorang individu bisa dia dikatakan sebagai seorang jurnalis. Bahkan blogger sering juga dianggap sebagai jurnalis. Jadi di luar negeri mungkin ya kebanyakan itu blogger-blogger itu mereka membuat blog dan kemudian memberitakan kejadian di sekitarnya, lalu bisa dianggap itu sebagai aktivitas jurnalistik. Tentu dengan ada beberapa indikator yang bisa dikatakan bahwa informasi yang diangkat oleh blogger ini harus benar, harus sesuai fakta dan data gitu. Nah, belakangan akhirnya dipahami secara luas bahwa organisasi berita yang kredibel adalah organisasi yang berbadan hukum. Ini satu. Yang kedua, memiliki dewan editorial. Dua. Yang ketiga, memisahkan antara departemen editorial dan departemen periklanan. Nah, ini penting. Jadi, sebuah media massa bisa kita percaya, bisa kita anggap bahwa dia itu kredibel, dan aktivitas di dalamnya bisa kita percaya juga itu jika media massa tersebut berbadan hukum. Jadi tidak bisa tiba-tiba saya sama kalian di sini kemudian kita membuat media, kita bikin blog ya, blog gratisan dan kemudian kita daftarkan domain hosting ya menjadi informasikomunikasi.com. Lalu kita seolah-olah sebagai seorang jurnalis dan kita membanggakan media kita gitu. Jadi kalau secara pemahaman luas yang kita bikin tadi itu masih belum bisa kita katakan sebagai sebuah media massa yang kredibel gitu ya, karena masih akan ada banyak sekali hal yang kita pikirkan untuk mempublikasikan berita-berita yang ada. Misalkan Papyrus ini kan organisasi yang dia kemudian membuat media online namanya lpmpapyrus.com. Kita anggap itu media online. Tapi badan hukum masih badan hukum kampus, maka dia hanya boleh liputan di kampus gitu kan. Nah, kalau badan hukumnya Indonesia, dia boleh liputan di wilayah Indonesia. Tapi kalau nggak berbadan hukum, misalkan di sini teman-teman langsung bikin blog dan kemudian liputan, teman-teman langsung upload tanpa ada dewan editorial, nggak masalah. Kalau di Papyrus lumayan, sudah ada dewan editorial, ada redaktur pelaksana, ada pimretnya, ada koordinator liputan, ada wartawan yang liputan di lapangan, dan itu sudah keren sekali gitu. Nah, jadi harus diperhatikan bahwa sebuah media bisa kita percaya jika dia memiliki badan hukum, yang kedua memiliki dewan editorial. Tidak seperti blog, tidak seperti media sosial yang kalau kita tinggal ngetik apa kita posting gitu saja. Kemudian yang ketiga, memisahkan antara departemen editorial dan periklanan. Ini menjadi salah satu prinsip ideologis dari sebuah media massa. Jadi sebuah media itu selain dia memiliki bagian editorial yang tugasnya adalah menulis, mengumpulkan, menulis sampai mempublikasikan sebuah berita, juga punya departemen lain di perusahaan pers itu, yaitu periklanan. Supaya apa? Supaya berita-berita yang dikumpulkan ini laku di pasaran. Kenapa harus laku? Kalau laku di pasaran, maka uang kembali. Ada bagian periklanan, ada iklan masuk, uang kembali digunakan untuk menggaji departemen editorialnya ini. Jadi PU-nya, pimpinan umumnya digaji, kemudian pimretnya digaji, wartawannya digaji. Dari mana? Dari kerja-kerja departemen periklanan. Tetapi departemen editorial dan departemen periklanan ini harus dipisah, benar-benar pisah. Ya kan? Bahkan ada yang mengatakan pisahnya ini haruslah diberikan tembok, namanya tembok api. Apa ya? Firewall gitu. Jadi tembok api. Jadi harus ada tembok api antara editorial dan periklanan supaya kenapa api supaya tidak bisa menyeberang. Karena sangat-sangat berbahaya jika antara editorial dan periklanan kemudian mereka kong kali kong. Misalnya begini, ada media kemudian dia meliput agenda pemberantasan korupsi di Kota Malang. Kemudian
pimpinan di Kota Malang ini ada yang ketangkap KPK, lalu dia ditangkap dan mau diberitakan oleh Pak Pirus misalnya, tapi kemudian Pak Pirus dihubungi oleh bagian humas dari suatu perusahaan pimpinan tersebut. Pak Pirus, ini saya kasih uang 1 miliar untuk iklan, tapi tolong berita yang pimpinan kami tertangkap KPK tadi jangan dimuat. Gitu. Jadi akan berbahaya. Jadi bagian periklanan silahkan untuk menerima iklan tersebut, tapi bagian editorial tetap memuat berita terkait penangkapan KPK itu. Nah, ini pasti sangat sulit sekali untuk dipisahkan, karena biasanya akan ada telepon-teleponan. Bro, editorial, ini ada iklan yang 1 miliar, lumayan ini, masa mau mengungkap kasus itu? Kalau kasus itu diungkap, kita kehilangan 1 miliar gimana? Waduh, gimana ya? Biasanya pusing. Nah, tapi bagaimanapun, karena ini sebagai konseptual yang baik, maka teman-teman harus paham bahwa Dewan Editorial dan periklanan itu harus dipisah. Gitu ya. Nah, nanti ke depan kalau teman-teman sudah jadi wartawan, kemudian teman-teman ada di Dewan Editorial, harus mengetahui etika tersebut. Gitu. Nah, konsep yang lain ada yang namanya organisasi pers. Banyak organisasi berita yang kredibel atau karyawannya mereka kemudian menjadi anggota dan mematuhi etika organisasi profesional. Jadi perusahaan pers itu juga memiliki persatuan. Di sini ada misalkan serikat perusahaan pers. Ini jadi perusahaan-perusahaannya itu yang menjadi satu kesatuan, sebuah organisasi namanya SPS, Serikat Perusahaan Pers. Kalau yang wartawannya atau editornya atau pimretnya biasanya mereka masuk selain Serikat Perusahaan Pers, misalkan ke Persatuan Wartawan Indonesia. Ini 7 asosiasi wartawan ini atau persatuan wartawan ini yang diakui oleh Dewan Pers, diakui oleh Indonesia gitu ya. Selain ini masih diragukan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ketika liputan di lapangan dan menemukan selain dari organisasi ini, lalu teman-teman malah ikut. Wah, ini organisasi pers ini keren, aku masuk. Enggak. Jadi perhatikan 7 asosiasi atau persatuan wartawan yang sekarang saya tulis. Ada PWI, ada AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Kalau kalian wartawan TV, ada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Kemudian ada perusahaan radio, asosiasi televisi swasta, asosiasi televisi lokal. Ini semua adalah organisasi-organisasi yang diakui oleh Indonesia, diakui oleh negara, dan karena diakui biasanya penyelenggaraan keorganisasiannya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Karena hati-hati, banyak sekali perusahaan persatuan begini, grup-grup wartawan itu yang malah kerjaannya memeras pejabat. Itu yang berbahaya dan kemudian membuat nama wartawan itu jelek di mana-mana. Padahal wartawan yang baik itu tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan profesinya sebagai jurnalis untuk memeras seseorang, itu nggak boleh. Nggak etis sama sekali. Dan wartawan profesional tidak akan pernah melakukan hal-hal semacam itu. Gitu ya. Ini harus diperhatikan. Dan masing-masing dari organisasi wartawan ini punya etika, punya kode etik jurnalistik gitu ya. Tapi memang ada kode etik jurnalistik Dewan Pers yang bisa untuk menaungi semua wartawan kalian dimanapun berada. Itu ada kode etik Dewan Pers, itu yang biasanya kita gunakan sebagai salah satu standar untuk melakukan penelitian misalnya terhadap media massa. Gitu ya. Nah, kemudian tantangan pers di Indonesia itu orang mudah sekali mendirikan media, tapi tujuannya bukan untuk tujuan jurnalistik. Apa sih tujuan jurnalistik itu? Yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Lah, media-media ini saking mudahnya sekarang membuat media online, ya kan, mudah kan? Itu akhirnya orang-orang ya bikin aja gitu. Ada banyak sekali media, kalau kalian nanti PKL itu akan menemukan banyak sekali media di lapangan. Kayak kalian, ini media apa sih? Ini media apa? Semua kok ada gitu. Nah, itu nanti teman-teman harus perhatikan dan harus hati-hati. Karena mudah sekarang bikin media itu. Harga dari website.com itu kan cuman paling mahal 150.000 per tahun. Per tahun. Jadi saya punya fathulqorib.com itu per tahun cuman bayar 130 berapa gitu. Jadi paling enggak 150.000 per tahun lah.
Dan itu kan gampang sekali gitu loh. Ketika saya kemudian menyuruh kalian, ayo liputan sana atas nama fathulqarib.com, kemudian kalian liputan dan mendapatkan berita. Jadi nggak ada verifikasi dari Dewan Pers dan lain sebagainya. Karena terlalu mudah itu kemudian banyak masyarakat yang kemudian memanfaatkan .com ini untuk mencari uang secara serampangan dan menyalahi profesi jurnalistik, gitu ya. Nanti teman-teman kalau magang lah pasti akan tahu, nanti akan kita diskusikan di lain kesempatan. Nah, kemudian ini adalah beberapa tipe dari pemberitaan yang ada di media, gitu ya. Jadi types of news in journalism. Yang pertama adalah investigative news. Ini sebuah berita yang paling sulit, paling dalam, dan paling dapat diandalkan, gitu ya. Paling keren kalau teman-teman bisa sampai suatu saat nanti menulis berita investigasi. Nah, jadi berita investigasi ini berat, biayanya mahal, dan jarang atau hampir tidak ada media di Indonesia yang dia menulis berita investigasi. Kalau yang sekarang berita cetak, media cetak mungkin Tempo ya, Tempo yang masih banyak, masih tiap 2 mingguan kayaknya itu menerbitkan majalah dan mengangkat satu isu tertentu diliput secara investigatif atau minimal in-depth reporting, minimal laporannya mendalam gitu. Tapi ada beberapa yang memang diinvestigasi dan kasusnya keren-keren banget. Itu teman-teman wajib baca kalau majalah Tempo itu selalu kita sarankan kepada mahasiswa yang mau fokus di bidang ideologi jurnalisme biar pikirannya itu nyambung, jurnalis itu harus seperti apa. Itu keren kalau teman-teman baca majalah Tempo. Kalau media online kayaknya jarang ya, jarang yang nggak ada mungkin ya. Aku nggak pernah ketemu media online yang dia investigasi jurnalistiknya. Susah. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua adalah general news. General news ini ya berita-berita yang teman-teman atau wartawan sehari-hari produksi. Jadi liputan sehari-hari itu biasanya menghasilkan hard news. Jadi hard news ya berita biasa. Kalau teman-teman Papirus liputan ada Orda yang sedang pelantikan, atau kemarin pemilihan presiden mahasiswa, kemudian pelantikannya HMC, kemudian ya kegiatan-kegiatan seminar yang ada di kampus itu semua biasanya general news, jadi hard news saja. Sangat gampang sekali, 5W1H tinggal berangkat. Paling mudah, maka teman-teman paling nggak di sini kalian yang angkatan 2020 itu wajib hukumnya bisa menulis hard news. Jangan sampai nggak bisa. Ingat ya, salah satu kewajiban kalian ketika lulus menjadi sarjana ilmu komunikasi adalah nulis berita. Aduh Pak, tapi kan saya mau konsentrasi PR. Selalu saya bilang konsentrasi PR, konsentrasi TV film maupun konsentrasi jurnalistik sama-sama wajib hukumnya bisa nulis berita. Sama dengan bikin film dan bikin event atau public speaking, itu semua konsentrasi wajib bisa juga. Jadi kalian yang kemarin-kemarin lupa, nah ini dicatat lagi. Itu pesan paling penting dari prodi komunikasi. Kemampuan apa, skill apa yang harus kalian bawa setelah keluar nanti. Oke, kembali lagi ke sini. Yang ketiga, types yang ketiga adalah features ya. Jadi features itu berarti jamak. Kalau tunggalnya adalah feature. Feature merupakan salah satu genre news yang mengarah pada jurnalisme sastrawi. Jadi kalau teman-teman suka nulis puisi, teman-teman suka nulis cerpen, suka baca novel, biasanya jago nanti nulis feature. Karena feature itu isinya, kontennya itu konten jurnalistik, jadi harus berdasarkan data dan fakta, itu pasti. Ya kan? Berdasarkan wawancara dan lain sebagainya. Tetapi cara menulisnya, kulitnya itu menggunakan model sastra. Maka jangan heran ketika teman-teman nanti membaca jurnalisme sastrawi, membaca feature, itu munculnya akan begini. Malam itu hujan deras, pukul 18.00. Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Fathulqarib baru pulang dari kampusnya dan menemukan sebongkah emas di depan kampus. Dia terkejut, lalu membawa emas itu ke satpam dan dibagi 2 lalu menghilang. Jadi tulisannya model-model seperti itu. Model kayak cek kalian baca cerpen gitu. Jadi seru. Nah, yang laporan investigasi yang awal tadi itu juga biasanya ditulis menggunakan jurnalisme sastrawi. Jadi
teman-teman memang harus baca sastra untuk bisa menjadi penulis yang baik. Kalau teman-teman nggak baca sastra, nggak suka puisi, sukanya baca non fiksi, biasanya teman-teman nulis features-nya itu kaku sekali. Jadi nggak enak dibaca. Maka yang sekarang lagi suka baca puisi, lanjutkan. Kemudian tipe yang berikutnya adalah kolom. Nah, kolom ini saya jadikan satu ya. Sebenarnya ada macam-macam, ada kolom, ada opini, ada artikel, ada cerpen, ada puisi. Tapi ya udahlah, ini maksudnya adalah kiriman dari pembaca atau kolom, bahkan kolom ini sendiri itu ditulis oleh wartawan. Jadi ada dua macam ya. Kita dua macam. Satu kolom atau review biasanya ditulis oleh wartawan senior. Wartawan senior ini memiliki kepekaan yang lebih. Kenapa? Karena dia sudah mungkin 20 tahun menjadi wartawan di bidang kriminal. Atau dia 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun menjadi wartawan di bidang persenjataan TNI, alutsista gitu ya. Jadi wartawan itu memang harus panjang masa kerjanya, 20 tahun, 15 tahun begitu ya. Nah, mereka yang sudah pengalaman sebegitu panjang itu biasanya memiliki kepekaan yang lebih untuk memprediksi, misalkan memprediksi siapa yang nanti akan menjadi calon Kapolri berikutnya. Itu biasanya tahu bahwa sekarang Gerindra dan PDI sedang menyusun apa, itu biasanya berdasarkan analisis data dan fakta di lapangan, dia bisa menulis sebuah review terkait peta politik ke depan gitu. Cuman ini biasanya jarang dilakukan di Indonesia. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa genre model seperti ini itu ada. Nah, sayang sekali bahwa wartawan-wartawan di Indonesia itu biasanya masa kerjanya sebentar. Ya kayak saya, 5 tahun, 6 tahun jadi wartawan, kemudian keluar berhenti. Gitu ya. Nah, maka teman-teman di sini barangkali nanti jadi jurnalis itu mungkin harus 10 tahun, 20 tahun gitu ya, jadi wartawan. Kalau teman-teman nonton di televisi, di YouTube ya, TV dari Barat, itu mereka presenternya itu tua-tua. Usianya 50, 60 gitu loh. Di Indonesia aja yang presenternya, wow, generasi muda yang masih cantik dan ganteng-ganteng ya, diseleksi sebagai presenter. Tapi kalau di luar negeri, kalau kalian bisa nonton ya, sekarang habis ini nonton lah. Coba tonton, buktikan. Itu jarang yang anak muda, pasti orang tua. Dan orang tuanya itu bacanya ya santai aja. Kalau kita kan enggak, bacanya kayak kaku sekali begitu kan, ditulis dalam prompt begitu, kemudian dia tinggal baca. Tapi kalau di luar negeri, aku nggak tahu gimana sesungguhnya. Tetapi orangnya udah senior-senior, sehingga tampaknya mereka ini sangat menguasai bahan, sangat menguasai pemberitaan yang sedang mereka bawakan. Dan itu luar biasa. Nah, kolom yang lain adalah kolom yang ditulis oleh pembaca. Nah, kolom yang ditulis oleh pembaca bisa dikatakan juga sebagai aktivitas ya, karena ini masuk di tipe-tipe dari berita jurnalis, juga harus berdasarkan fakta dan data. Nggak boleh kolom, opini, artikel yang masuk di dalam media, kemudian diterima oleh media lalu diterbitkan, itu hanya berdasarkan omongan nggak jelas, begitu nggak bisa. Makanya teman-teman kalau baca opini atau artikel di Kompas, di Tempo, di Jawa Pos, itu keren-keren. Karena pasti akan ada data dan fakta di situ yang diungkap. Gitu. Jadi ini adalah kolom. Begitu. Jadi kalian setelah ini yang terakhir ya, harus bisa membedakan media massa, media sosial, media lain yang nggak jelas. Ini biasanya wartawan jurnalistik sendiri atau anak komunikasi sendiri nggak paham. Jadi ini harus jelas gitu. Kalian di sini kan umum ya, masih belum konsentrasi ya. Maka harus bisa membedakan media massa itu apa, media sosial itu apa, media yang lain itu apa. Media massa itu berarti dia adalah mediumnya jurnalistik. Dia media massa ini yang harus kita percaya, karena untuk menerbitkan sesuatu dia harus melalui aktivitas jurnalistik, melalui aktivitas editorial yang tidak nulis langsung terbit. Jadi masih dikoreksi oleh editor bahasa, masih dikoreksi oleh editor isi, dan kemudian dicek kebenarannya, dicek lagi oleh BIMRED. Jadi tidak serta-merta langsung terbit. Beda dengan media sosial. Kalau media sosial tidak ada proses jurnalistik di dalamnya. Teman-teman sekarang screenshot aja materi saya ini, kemudian kalian kasih komentar, taruh di Facebook. Apakah kalian ketika mau nampilin di Facebook, kemudian ada tim dari Facebook menelpon kalian, ini salah ini beritanya ini.
Kan nggak ada, ya udah naik-naik aja gitu kan. Nah itu media sosial, makanya teman-teman jangan salah lagi ketika nanti ada orang yang bilang bahwa media massa itu menyebarkan hoax, beritanya nggak benar, itu maksudnya media sosial ya. Media massa itu kalau mau menerbitkan sesuatu yang hoax itu benar-benar berbahaya, jadi mereka akan sangat hati-hati. Dan kalaupun mereka menerbitkan berita hoax, pasti langsung diklarifikasi, minta maaf, atau di take down, dan lain sebagainya. Ini teman-teman harus paham. Kemudian ada media lain. Media lain itu media-media yang dia seakan-akan seolah-olah media mainstream. Jadi sudah menjadikan medialain.com gitu ya. Tapi nggak dikelola secara profesional. Biasanya wartawannya cuma satu kantor, itu biasanya cuma 3 atau 5 misalkan. Satu pimret, dia juga yang bikin, yang nulis berita, dia juga yang menyebarkan, dia juga yang nge-layout dan lain sebagainya, dikerjakan sendiri. Kenapa? Karena medianya emang media abal-abal gitu. Teman-teman kalau nanti PKL atau teman-teman kalau mengetahui di lingkungan kalian ada media-media yang tidak dikelola dengan baik, masyarakat harus diingatkan gitu. Jadi ada banyak sekali media itu yang seolah-olah muncul di lapangan, seolah-olah kita bisa baca bentuknya, tapi terbitnya nggak rutin. Nah, teman-teman kalau melihat media massa yang terbitnya rutin itu pasti beritanya banyak, beragam, dan ada banyak orang terlibat di dalamnya. Ini yang teman-teman harus hati-hati nanti. Jadi ke depan ini yang harus kalian perhatikan, pelajari, lalu kalian menjadi seorang jurnalis yang baik. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana aktivitas jurnalistik ini bermula? Nah, di sini nanti akan membawa kita pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang sejarah pers, sejarah jurnalistik. Jadi awal mula dari jurnalis itu bagaimana, perkembangannya seperti apa, akan kita bahas di minggu depan. Demikian dari saya. Semoga materi saya ini bisa ditangkap dengan baik, lalu teman-teman bisa memahami konsep dan tipe-tipe berita yang tadi saya jelaskan. Selamat pagi, sampai jumpa.